Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Prigita Siburian, NPM 19150041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep ilmu ekonomi. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan juga nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Dengan garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Profesor P.A. Samuelson, ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan beberapa jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Selanjutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang permasalahan, kejadian, dan peristiwa ekonomi berdasarkan fakta atau kenyataan sesungguhnya. Yang kedua ada ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi sebagai satu keseluruhan. Analisisnya bersifat global sehingga tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang digunakan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Selanjutnya ada ekonomi mikro. Secara khusus, ekonomi mikro membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi secara partikular. Objek materialnya adalah perorangan atau perusahaan satu persatu, harga untuk satu jenis barang tertentu. Antara ekonomi makro dan ekonomi mikro mempunyai hubungan yang sangat erat karena apa yang dibahas pada dasarnya adalah sama. Perbedaannya terletak pada bagaimana membahas atau objek formalnya. Selanjutnya ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan terapan dari teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Berkenaan dengan spesifikalisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, dan ekonomi moneter. Ada beberapa contoh dari ekonomi terapan, yaitu berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan menyediakan beasiswa bagi siswa miskin. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang pertama ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Mengenai bentuk-bentuk penerapan dalam kegiatan konsumsi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Penerapannya dalam kegiatan konsumsi dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan.
Cara ini dilakukan dengan menyusun kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang pemuasannya digunakan setelah kebutuhan lain terpenuhi. Yang kedua, membeli alat pemuas kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga relatif murah. Yang ketiga, bersikap hemat dalam memanfaatkan alat pemuas kebutuhan. Yang keempat, selalu berusaha menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Yang B, ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan sejumlah tertentu sarana atau alat-alat produksi yang dimiliki dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat barang atau jasa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua, mendirikan pabrik di lokasi yang strategis. Yang ketiga, menekan biaya produksi seminimal mungkin, namun bukan berarti mengurangi bahan baku atau memberikan upah serendah-rendahnya kepada karyawan. Yang C, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam kegiatan perdagangan, penerapan prinsip ekonomi dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mendapatkan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan bermutu, tetapi dengan harga yang relatif murah. Yang kedua, menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau dan sesuai dengan daya beli masyarakat, tetapi tetap menguntungkan. Yang ketiga, selalu memberikan pelayanan yang terbaik saat melayani pembeli. Yang kelima, menerapkan proses yang terbaik dan tercepat saat mengirimkan barang dan jasa. Dengan menerapkan cara-cara tadi, pedagang tidak hanya akan mendapatkan keuntungan yang maksimal, tapi juga akan memiliki pembeli setia atau juga pelanggan. Selanjutnya, ada pelaku dari tindakan ekonomi. Yang pertama, tindakan ekonomi perorangan, yaitu tindakan perorangan untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk ekonomi tanpa melupakan dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tindakan ekonomi lembaga masyarakat, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh semua bentuk organisasi masyarakat, baik berupa perkumpulan, yayasan, perusahaan, atau yang lainnya. Yang ketiga, tindakan ekonomi pemerintah, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyatnya. Yang keempat, tindakan ekonomi antar negara, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang B, produksi sektor publik dan swasta. Sektor publik contohnya ada PT PLN, PT Pos Indonesia, PT KAL. Yang kedua ada sektor swasta, contohnya Indosat dan Telkom. Berikutnya ada produksi sektor konsumsi dan investasi. Sektor konsumsi contohnya percetakan majalah, catering, dokter, penasihat umum. Berikutnya ada sektor investasi, contohnya pabrik mesin cetak, pabrik kendaraan, dan juga mobil. Tindakan produsen agar produksi berjalan terus-menerus, yaitu menentukan jenis produk yang tepat, menekankan biaya produksi, menggunakan tenaga kerja terampil, pemakaian bahan baku dan penolong secara efisien, menentukan sistem distribusi yang tepat, melakukan promosi. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu proses penyebar luasan hasil produksi agar sampai kepada konsumen. Dengan kata lain, distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sedangkan orang penyalur atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut distributor. Tujuan distribusi adalah menyeimbangkan antara daerah surplus dengan daerah minus barang atau jasa, agar kegiatan distribusi sesuai dengan yang diharapkan,
maka perlu diperhatikan ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan kebutuhan barang atau jasa. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan, pemakai, atau menikmati barang dan jasa serta berangsur-angsur atau habis sekali pakai. Konsumsi dapat diartikan juga sebagai kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tindakan yang perlu dilakukan konsumen adalah A. Menyusun prioritas pemenuhan kebutuhan. B. Membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kemampuan. C. Menghemat sebagai pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya ada motif-motif ekonomi. Motif ekonomi adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Ada motif intrinsik. Motif intrinsik adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang timbul atas kemauan sendiri. Berikut contoh tindakan ekonomi yang didorong oleh motif intrinsik. Yang pertama, saat rasa haus datang, Indra membeli sebotol air mineral. Yang B, Rini memakai kacamata karena matanya sudah tidak normal. Selanjutnya ada motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang didorong oleh lingkungan atau orang lain. Contoh tindakan ekonomi yang didorong motif ekstrinsik adalah sebagai berikut. Lala memakai sepatu warna hitam saat pergi ke sekolah karena sudah menjadi peraturan sekolah. Dian membeli celana jeans karena ingin mengikuti mode. Selanjutnya ada macam-macam motif ekonomi. Yang pertama ada motif individu. A. Motif memenuhi kebutuhan. B. Motif mencari kekuasaan ekonomi. C. Motif mencari penghargaan. D. Motif sosial. Yang kedua motif perusahaan. A. Motif mencari laba. B. Motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminimal mungkin. C. Motif menjaga kelangsungan hidup perusahaan.